Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan nikmat-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat, beriring dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang modern hingga saat ini. Nah, pada kesempatan saat kali ini saya akan membahas materi tentang sumber hukum sekunder. Sumber hukum sekunder dalam hukum ini khususnya yang berkaitan dengan kontroversi dan penerapannya di era modern. Mungkin kita sering berpikir bahwasannya semua hukum dalam Islam itu sudah lengkap dan tidak berubah. Namun kenyataannya kehidupan itu sering berkembang. Dan muncul berbagai persoalan baru yang dimana persoalan baru ini tidak dijelaskan secara langsung oleh Al-Quran maupun hadis. Contohnya seperti transaksi digital, kecerdasan artifisial atau AI, hingga masalah lingkungan. Nah, disinilah pentingnya kita memahami sumber hukum sekunder, karena melalui sumber ini para ulama dapat melakukan ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan baru tersebut. Nah, oleh karena itu, dalam materi ini saya akan menjelaskan tentang apa penyebab hukum sekunder muncul, macam-macam sumber hukum sekunder, dan bagaimana perannya di era modern saat ini. Nah, dalam usul fikih kita mengenal bahwa sumber hukum itu ada dua. Yang pertama, sumber hukum utama atau yang disepakati seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Nah, sumber hukum yang kedua yaitu yang diperselisihkan. Nah, fokus kita pada kali ini adalah sumber hukum sekunder ini. Nah, kenapa sumber hukum sekunder ini muncul? Karena dalam kehidupan modern tidak semua persoalan itu langsung dijelaskan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Jadi diperlukan ijtihadnya manusia untuk mengisi ruang kosong tersebut. Nah, sumber hukum sekunder yang pertama yaitu ada ihtisan. Nah, ihtisan ini adalah berpindah dari satu hukum ke hukum yang lain karena ada alasan yang lebih kuat untuk keadilan maupun kebaikan. Secara sederhananya yaitu kadang ada aturan umum, tapi dalam kondisi tertentu kita menyimpang sedikit demi hasil yang lebih baik. Contohnya seperti dalam jual beli. Nah, dalam jual beli ini aturan umum itu harus jelas, tapi dalam beberapa kondisi seperti kebutuhan mendesak masyarakat, ulama bisa memberikan kelonggaran sedikit agar tidak menyulitkan. Nah, di dalam ini juga terdapat perbedaan pendapat mengenai beberapa mazhab. Yang pertama yaitu ada mazhab Hanafi. Nah, mazhab Hanafi ini mendukung karena membuat hukum itu lebih fleksibel. Sedangkan di mazhab Imam Syafi'i menolak karena dianggap tidak punya standar yang jelas dan bisa disalahgunakan dan bisa sampai berbahaya. Nah, jadi di sini terlihat ada dua perdebatan antara fleksibilitas dan menjaga kemurnian hukum. Selanjutnya ada maslahah mursalah. Nah, maslahah mursalah ini adalah menetapkan hukum berdasarkan manfaat atau kemaslahatan kebaikan umum dan menghindari mudarat, walaupun hukum tersebut tidak dijelaskan langsung oleh Al-Quran dan hadis. Nah, intinya itu kalau sesuatu itu membawa manfaat yang baik bagi orang sekitar,
maka bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Syaratnya ada 3. Yang pertama itu ada daruriyah, yaitu kebutuhan penting atau kebutuhan primer. Yang kedua ada qat'iyah, yaitu manfaatnya pasti. Dan yang ketiga ada kulliyah, yaitu untuk kepentingan banyak orang. Contohnya seperti lampu lalu lintas, paspor, seperti sistem administrasi negara, dan lain-lain. Semua itu tidak dijelaskan langsung oleh Al-Quran dan hadis, tetapi sangat penting di masa sekarang. Ya, yang keempat ada syar'u man qablana. Nah, syar'u man qablana ini yaitu syariat umat terdahulu seperti Taurat atau Injil. Nah, pertanyaannya, apakah hukum ini masih berlaku bagi umat Islam? Nah, mengenai hal ini ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama yaitu pendapat yang bilang ini berlaku jika disebut dalam Al-Quran dan tidak dihapus. Terus pendapat yang kedua yaitu menolak atau tidak berlaku karena Islam dianggap sudah menyempurnakan ajarannya dan menggantikan syariat sebelumnya. Jadi ini termasuk hal yang masih diperdebatkan. Terus selanjutnya ada fungsi di era modern. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling relevan, yaitu fungsi di era modern sekarang. Nah, sumber hukum sekunder ini sangat penting untuk menjawab masalah zaman sekarang, seperti masalah musalah. Nah, masalah musalah ini digunakan dalam isu lingkungan, kesehatan, maupun kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu ada atau adat istiadat. Nah, contoh seperti transaksi menggunakan QRIS dan kontrak digital. Dulu kedua hal ini tidak ada. Sekarang jadi hal biasa dan bisa diterima di kalangan masyarakat. Selanjutnya ada sad al-bariyah, yaitu menutup celah kerusakan. Contohnya seperti larangan cloning manusia dan regulasi AI untuk menghindari kesalahan di masa depan. Nah, jadi hukum Islam itu tetap relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Terus selanjutnya ada tantangan. Nah, walaupun fleksibel, ada tantangan besar. Yang pertama, sulit membedakan antara maslahah yang benar dan keinginan pribadi. Yang kedua, resiko hukum Islam itu kehilangan nilai religiusnya. Dan yang terakhir, ijtihad itu tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang, harus dilakukan oleh para ahlinya seperti ulama dan lain-lain. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwasannya sumber hukum sekunder dalam hukum ini muncul karena adanya kebutuhan menjawab soalan yang ada pada zaman sekarang, walaupun tidak dijelaskan langsung oleh Al-Quran maupun hadis. Nah, kedua, beberapa bentuk sumber hukum seperti istihsan, maslahah musalah, dan syar'u man qablana ini menunjukkan bahwasanya Islam itu memiliki ruang untuk berpikir, berijtihad, dan menyesuaikan hukum dengan kondisi yang ada, selama tetap berpegang teguh dengan prinsip dasar syariat. Nah, di era modern seperti sekarang ini, sumber hukum sekunder menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan banyak persoalan baru yang membutuhkan solusi hukum seperti perkembangan teknologi, ekonomi digital, dan isu-isu yang berkembang lainnya. Nah, namun demikian, kita harus juga berhati-hati karena tidak semua hal yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, diperlukan peran para ulama atau peran ahli lainnya untuk melakukan ijtihad agar tetap relevan dan tetap berkembang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dan salah ucapan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada teman-teman sekalian saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.